Kali ini kita akan membahas tentang troubleshooting, yaitu mengapa sebuah komputer atau PC itu sulit dinyalakan atau di-on-kan. Walaupun kita sudah beberapa kali menekan tombol on-off-nya, tetap saja komputer atau PC itu sulit untuk bisa nyala. Nah, kondisi yang demikian ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah kemungkinan ada kerusakan atau masalah pada PSU-nya. PSU ini power supply unit. Orang umum sering menyebutnya dengan power supply saja. Atau mungkin disebabkan oleh voltase dari sumber listrik. Dalam kaitan ini, yaitu listrik dari PLN, kalau di Indonesia itu sedang menurun voltasenya. Kondisi semacam ini juga bisa mengakibatkan sebuah PC sulit untuk di-on-kan. Jadi walaupun PC-nya itu nyala, namun tidak keluar tampilan di layar monitor. Kemungkinan yang lain adalah kerusakan pada motherboard. Itu juga bisa mengakibatkan sebuah PC tidak bisa dinyalakan atau sulit untuk dinyalakan. Penyebab lainnya lagi mungkin efek dari sumber listrik yang mati mendadak ketika kita sedang mengoperasikan sebuah PC. Jadi yang dimaksud begini, ketika kita sedang mengoperasikan suatu PC, tiba-tiba listrik mati mendadak. Nah, setelah kejadian tersebut, PC tersebut sulit untuk di-on-kan kembali. Dan masih banyak sebenarnya penyebab-penyebab lainnya mengapa sebuah PC sulit untuk di-on-kan. Nanti kita akan membahas satu persatu. Yang kita bahas kali ini adalah komputer atau PC yang sulit di-on-kan akibat dari sumber listrik yang mati secara mendadak. Misalnya kasusnya semacam ini. Ketika Anda sedang mengoperasikan komputer, tiba-tiba listrik dari sumber listrik, jadi kaitan ini misalnya dari PLN, dia mati mendadak. Nah, akibat dari mati mendadak ini, beberapa waktu setelahnya, yaitu ketika listrik sudah mulai nyala kembali, komputer tidak dapat lagi di-on-kan. Walaupun Anda menekan tombolnya berkali-kali, dia tidak bisa di-on-kan. Nah, akibat dari sumber listrik yang mati mendadak ini, banyak sekali. Misalnya saja, Anda akan kehilangan data. Misalkan komputer itu bisa dinyalakan, namun data Anda bisa hilang. Data mana yang dimaksud? Jadi misalkan begini, ketika Anda waktu itu sedang bekerja membuat suatu dokumen, katakanlah Anda mengetik, dan Anda belum sempat untuk menyimpannya, menyimpan kepada media simpan di hard disk atau di flash disk misalnya, belum sempat. Tiba-tiba listrik mati. Nah, dokumen yang sedang Anda kerjakan tadi itu tidak ditemukan lagi. Setelah komputer nanti dinyalakan kembali, dia nggak ada. Terpaksalah Anda harus mengetik atau membuat dokumen ulang. Nah, kemungkinan yang kedua efek dari komputer yang mati secara mendadak ini adalah kerusakan dari software. Biasanya sih sistem operasi itu yang rusak. Jadi ketika listrik tadi sudah nyala kembali dan Anda menghidupkan komputer, betul komputernya nyala. Namun ada peringatan di situ yang menyatakan bahwa sistem operasi, misalnya Anda menggunakan Microsoft Windows, ada peringatan bahwa sistem operasi ini harus diperbaiki atau di-repair. Kalau kasusnya semacam ini, mudah saja. Anda tinggal merepairnya, yaitu memilih opsi repair yang biasanya muncul pada sistem operasi itu. Tekan saja pilihan repair, maka sistem operasi akan memperbaikinya secara otomatis. Anda tinggal menunggu beberapa saat. Nah,
Kejadian yang lain, yaitu yang sedang kita bahas sekarang ini, adalah ketika listrik mati secara mendadak. Nah, setelah listrik itu nyala, kemudian komputer kita on-kan, dia tidak bisa lagi on. Itu yang sedang kita bahas. Nah, bagaimana cara menanggulangi hal yang semacam ini? Nah, berikut ini caranya. Nah, bagaimana cara mereparasi atau memperbaiki komputer atau PC yang sulit di-on-kan akibat listrik yang mati secara mendadak tadi? Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Perhatikan case-nya atau casing. Lepaskan semua koneksi, kabel-kabel koneksi yang tersambung ke PC tersebut. Misalnya kabel power listrik, lepaskan. Kabel-kabel yang terhubung ke jaringan, lepaskan. Termasuk kabel-kabel seperti yang berasal dari keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Sehingga PC tadi tidak terhubung kemana-mana. Kemudian pisahkan PC ini di tempat yang aman. Bukalah case-nya. Nah, setelah itu lepaskan kartu grafis atau orang umum menyebutnya VGA card. Kalau Anda menggunakan kartu grafis itu, lepaskan pula kartu suara atau sound card apabila Anda menggunakan sound card. Dan lepaskan koneksi motherboard dengan perangkat yang lain, termasuk koneksi dengan power supply, lepaskan. Kemudian lepaskan motherboardnya dari case tersebut atau dari casing tersebut. Pisahkan dari casingnya tadi. Biarkanlah prosesor dan HSF, yaitu Heizing and Fan-nya, tetap melekat pada motherboard tersebut. Termasuk memori utama atau orang lain menyebut RAM, biarkan aja dia melekat di situ. Setelah motherboard ini Anda pisahkan, lepaskan baterai CMOS-nya. Kemudian lepaskan jumper yang mengatur baterai CMOS itu dari posisi normal ke posisi clear. Kemudian tunggu beberapa saat. Misalnya 15 menit, 30 menit, kadang-kadang juga diperlukan sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Nah, setelah itu kembalikan jumper pengatur BIOS tadi dari posisi clear ke posisi normal. Setelah itu pasang kembali baterai CMOS-nya. Syukur kalau Anda mau mengganti dengan baterai CMOS yang baru, sekalian aja supaya nanti tidak mengganti-ganti lagi. Pasangkan pada tempatnya. Kemudian pasangkan motherboard ini ke casing, ke tempat seperti semula. Dan sambungkan semua kabel-kabel yang harusnya tersambung ke motherboard. Misalnya kabel power, kabel dari hard disk atau dari SSD, dan lain-lainnya. Pasangkan pula kartu-kartu yang semula tertancap di situ, misalnya kartu grafis atau VGA card tadi, kartu suara atau sound card tadi, pasangkan dengan benar. Ingat, koneksi seluruh kabel dan pemasangan dari peripheral komputer seperti kartu grafis dan kartu suara tadi harus sempurna. Cek kembali. Setelah semuanya selesai, silahkan komputer ini disambungkan dengan kabel power. Jadi sambungkan ke listrik. Keyboard mau sambungkan semua seperti semula. Termasuk jaringan, sambungkan semua. Kemudian nyalakan komputer. Masuklah ke BIOS. Atur BIOS-nya kembali seperti semula. Setelah selesai mengatur BIOS, simpan konfigurasi yang Anda atur di dalam BIOS tadi. Setelah itu, keluarlah dari BIOS. Nanti secara otomatis komputer itu akan bisa beroperasi
kembali. Nah, cukup mudah sebetulnya cara mereparasinya seperti itu. Ada yang perlu Anda ketahui, bahwa sebuah komputer atau PC sulit untuk dinyalakan atau di-on-kan bisa disebabkan oleh faktor lain yang mirip seperti tadi. Misalnya saja, Anda mematikan komputer tidak melalui prosedur yang benar, yaitu tidak melalui prosedur shutdown. Misalnya, Anda langsung menekan tombol on-off-nya, sehingga komputer itu mati begitu saja tanpa melalui shutdown. Atau Anda mematikan komputer dengan cara langsung mencabut kabel powernya. Jadi kabel power yang tersambung ke sumber listrik. Hal yang demikian ini juga bisa mengakibatkan komputer sulit untuk di-on-kan kembali. Cara penanggulangannya sama seperti yang kita bahas tadi. Lakukan langkah-langkah seperti itu. Nah, cukup sekian dulu bahasan kita. Semoga bermanfaat untuk Anda.